Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Latina panjang kan kali tuna ya a. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Ngau ya ni tiat 47 di 2 tilu. Tahan eta an nafsin an kan guna wiane wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa idgham bi gunnah wauna kurang jelas. Syafa'atu ngirungnya wala yu'khadhu minha 'adlun. Wandi ti wala yuqbalu minha syafa'ah mengaji 2 tilu.
wala yuqbalu minha syafa'atun wala yuqbalu minha adlun wala hum yunsarun. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, anak-anak keturunan Israil Nabi Yakub, wahai bangsa Yahudi, bangsa Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati, nikmatku, allati, yang an'amtu, aku telah berikan nikmat itu, alaikum, kepada kalian. Wa anni, dan sungguh aku, faddaltukum, telah mengistimewakan kalian, alal alamin, di atas seluruh alam, di atas alam manapun. Wattaqu, dan takutlah kalian, yauman, pada suatu hari, la tajzi, yang tidak bisa membalas budi, nafsun an nafsin, satu jiwa dari jiwa yang lainnya, syai'an, sedikit pun. Maksudnya tidak bisa menolong. Segala hubungan di dunia yang kaitannya dengan balas budi tidak akan berlaku di sana. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima, minha, darinya, syafa'atun. Syafa'ah arti asalnya genap, maksudnya pertolongan dari pihak kedua, dari orang lain. Atau syafa'ah itu dispensasi, dispensasi pengajuan dari orang yang terpandang, pengajuan penangguhan, pengajuan pengurangan hukuman, atau sering diterjemahkan bantuan, syafa'ah. Wala yu'khadhu, dan tidak akan diambil, minha, dari seorang pun, minha di sini min nafsin, adlun, tebusan, walahum, dan tidak akan mereka, yungsorun, ditolong. Ayat ini hakikatnya mengingatkan kembali Bani Israil akan keistimewaan yang telah dan pernah diberikan oleh Allah kepada mereka. Diulang lagi kan kemarin ada ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nanti satu lagi ada ya di menjelang akhir kisah sebelum masuk membahas Nabi Ibrahim. Diulang-ulang seperti itu, pertama tentu untuk menegaskan bahwa Bani Israil itu bangsa yang istimewa, dan mengingatkan mereka, bahkan disandingkan dengan nama bapaknya yang soleh. Bahkan di sini Allah menegaskan wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku telah mengunggulkan, mengistimewakan, melebihkan kalian di atas seluruh alam. Alam itu alam maksudnya makhluk yang ada di seluruh alam, baik itu manusia apalagi jin. Bani Israil ini lebih utama. Di surat Al-Maidah ayat 20 yang kemarin kita bahas, mengapa Bani Israil itu istimewa? Satu, karena diutus banyak nabi di kalangan mereka. Setiap kali satu nabi wafat, langsung ada gantinya nabi yang lain. Yang itu tidak ada satupun di umat manapun. Mau bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa Makedonia, apalagi ke sananya bangsa Eropa, Amerika, nggak ada. Yang kedua, juga ada yang dijadikan raja, meski tidak semuanya.
Dan kerajaan itu tidak selamanya juga, seperti Tolut, Daud, Sulaiman, ya, puncaknya nanti di Sulaiman, yang di masa beliau istananya, kekuasaannya itu tidak ada yang menandingi sampai hari ini. Kemudian wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, diberi kitab yang di masa itu tidak ada satupun umat yang diberi kitabnya, kitabna nya nabina, akhiratnya, dunianya diberikan kepada Bani Israel. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan wa anni faddaltukum alal alamin itu konteksnya dulu, kalau sekarang sudah enggak lagi. Jadi ketika Allah mengingatkan dengan ayat ini, hakikatnya pernah. Dan untuk konteks ketika ayat ini turun itu sudah enggak berlaku faddaltukum alal alamin itu. Dan dikaitkan dengan hari akhirat, pertama karena memang orang Yahudi itu iman kan ke kitab, iya. Iman ke nabi, iya. Beda dengan orang kafir Quraisy, kan nabi tidak iman, kan kitab tidak iman. Termasuk iman pada hari kebangkitan dalam artian tahu bahwa nanti ya ada alam kubur, nanti ada di surga begini. Makanya banyak kan di hadis-hadis tentang siksa kubur. Aisyah pertama kali tahu ada siksa kubur dari orang Yahudi. Ya, di hadisnya itu Aisyah kaget. Nanya ke Nabi, kata Nabi iya, ya. Termasuk orang Yahudi yang datang, tahu tidak kamu makan penghuni surga apa? Ke orang Islam tuh ngajar. Jadi orang Yahudi itu tahu surga neraka, hanya mereka secara penghayatan internalisasi lemah, dan itu yang diingatkan di ayat ini. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa keistimewaan mereka tidak ada apa-apanya nanti di hari akhir. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adl wa lahum yunsur, sampai 4 kali. Jadi intinya meskipun bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu pernah menjadi bangsa yang istimewa, tetapi tidak akan bermanfaat sedikit pun nanti di akhirat. Tidak bisa saling menolong, keutamaannya sudah batal ya ketika mereka ternyata ya melanggar hari akhir ini. Dan itu nanti diulang-ulang di ayat berikutnya ya. Orang Yahudi itu dosa yang paling besarnya berani mengorbankan akhirat demi kesenangan dunia. Ya, mereka ingin hidup selama-lamanya di dunia. Jadi sangat takut akhirat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatamannawul maut in kuntum shadiqin." Sok harapkanlah kematian kalau kamu benar, kamu itu putra Allah, kamu itu bangsa pilihan Allah. Wala yatamannawnahu, atau di surat Al-Baqarah wala yatamannahu, enggak mungkin mereka berani mengamalkannya. Apa yang dimaksud mengharapkan kematian? Perang, jihad ya. Jihad mengorbankan harta, wah pada enggak mau mereka. Itu menunjukkan bahwa keutamaan itu sudah tidak mereka miliki. Al-Hafidz Ibnu Katsir ya menyatakan sekarang keistimewaan itu sudah berpindah ke kita, ke umat Islam. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu kita adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Mengapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kita amar ma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Seandainya orang ahli kitab juga beriman seperti kita, pasti mereka juga jadi khairu ummah. Nah, itu. Jadi
Apakah wa anni faddaltukum alal alamin berarti Bani Israil lebih utama dibanding umat Islam? Jawaban para ulama tegas tidak. Itu hanya pernah saja dulu. Kalau sekarang khairu ummah adalah milik kita. Dan Allah kemudian menyatakan tegas, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Kenapa orang ahli kitab sekarang tidak jadi khairul lahum? Karena tidak beriman. Bahkan di surat Al-Maidah dikuatkan lagi, akibat tidak beriman itu mereka pun tidak amar ma'ruf nahi munkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ya. Dari sejak zaman Nabi Dawud sampai Nabi Isa, Bani Israil selalu terkutuk, dilaknat ku nabi-nabina. Ya. Termasuk Nabi Musa kan ketika kesal menyuruh Bani Israil jihad masuk ke Palestina, menyeberang lautan Laut Merah ya dari kejaran Firaun, suruh masuk ke Palestina, kan malah mengatakan idhab faqatila anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kamu saja dengan Tuhan kamu perang sana, kami mah di sini aja. Nabi Musa saking kesalnya lalu berdoa ya, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Nyahkan tuh orang-orang fasik. Maka Allah kemudian menyesatkan mereka arba'ina sana, selama 40 tahun mereka diaspora, menyebar tanpa ada tempat tinggal, terlunta-lunta. Zaman Nabi Dawud sampai zaman Nabi Isa dilaknat. Mengapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, karena mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Bahkan di surat Al-Maidah ya dikritik dengan jelas oleh Allah, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul itsma wa aklihimus suht. Jadi mulai ada kebobrokannya itu dari rabbaniyun wal ahbar, ustad-ustadnya, orang-orang solihnya, mereka hanya cukup diam, tidak melarang umatnya yang berkata bohong dan makan makanan yang haram. Jadi banyak ayat-ayat yang menyatakan justru sekarang Bani Israil itu sudah terlaknat, terkutuk akibat sudah tidak beriman dan sudah tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang terkenal, awal mula orang solih dan ahbar, rabi-rabi namanya, rabi-rabi Yahudi itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah pada awalnya pada satu hari mereka tegas, ini haram gak boleh, haram gak boleh. Besoknya mereka diajak makan oleh orang-orang yang mereka tegur itu, diajak makan. Udah diajak makan, kemudian mereka tidak tegas lagi, cadel. Bukan mereka melakukan kemungkaran, bukan, ustad-ustad nama tetap saroleh nama, tapi mereka sudah tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar. Mereka merasa cukup kesolehannya untuk diri mereka sendiri, soleh jangan sorangan, tentang tetangganya, umatnya yang sesat masa bodoh, mana-mana urang-urang cina gitu. Nah di sanalah Allah kemudian Nabi SAW membacakan ayat tadi, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Itu gara-gara diajak dahar. Kita dulu atau ya ada film Suhokgi ya, saya dulu pas mualimin tuh ada film Suhokgi itu, nggak tahu, tapi karena difilmkan jadi tahu. Kenapa sampai difilmkan orang Cina itu ya, ada orang kafir? Karena diantara sekian aktivis yang menggulingkan presiden pertama, hanya satu ya, yang tidak diajak ke istana, yaitu Suhokgi, dan tetap lantang bersuara. Beda dengan rekan-rekannya yang kemudian mendekati istana cara radel.
Ya yang sekarang juga kan, ya, yang mendekati istana, yang dulu wah tarik, ya. Ada di kubu yang berseberangan, diajakan diberi gaji 100 juta repeh. Itu kebobrokan Bani Israel dulu seperti itu, dan ini mengingatkan kepada kita agar tidak demikian. Nabi SAW bersabda dalam hadis, antum tufuna sab'ina ummah, kalian itu senilai 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah, kalian adalah umat yang paling baik dan paling mulia menurut Allah. Karena nabinya nabi yang paling mulia, kitabnya kitab yang paling mulia, maka kita pun umat yang paling mulia. Tentunya tadi selama kita tetap dalam identitas keumatan kita, tidak kemudian meniru umat Bani Israel. Naon Bani Israel teh sudah tidak beriman, ya. Iman mengaku tapi kitabnya sudah banyak ditinggalkan. Fatola alaihimul amad, jauh jaraknya dari kitabnya, tara ngajina lila. Kemudian mereka tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar. Kalau kita seperti itu, ya berarti sama dengan Bani Israel. Itu 70 umat ini 70 umat Nabi, ya. Kita ini senilai 70 umat Nabi. Makanya ketika ada pertanyaan, dulu Nabi Nuh 950 tahun, kabayang pan pahalana, ya, 850 tahun wareg. Maka kata Nabi SAW, kalian punya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, kalau Nabi Nuh 950 tahun, urang mah bisa sapeuting, ya, amal umat Nabi Nuh itu. Termasuk Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, mathalukum kamathali wa mathalu ahlil kitab kamathali rajulin istajaro ajiron. Hadisnya panjang. Perumpamaan kita dengan Yahudi Kristen seperti seseorang yang mempekerjakan pekerja. Lalu kata dia, siapa yang mau bekerja dari pagi sampai siang, nanti dikasih upah 1 kirot. Ya, 1 kirot itu 1 hektar tanah lah kurang lebih, ya, atau 1 bukit. Maka bekerjalah. Karena belum beres, lalu kata orang itu ada lagi yang mau bekerja dari duhur sampai sore, nanti dikasih 1 kirot. Maka bekerjalah. Kemudian karena belum beres, kata orang itu, sekarang mah dari sore sampai terbenam matahari, saya kasih 2 kirot. Maka ada, itulah dikasih 2 kirot. Kata Nabi SAW, yang bekerja dari pagi sampai siang setengah hari dapat 1 kirot, fa'amilatil yahud, itulah amal orang Yahudi. Yang bekerja dari siang sampai sore, fa'amilatin nasoro, itulah orang Kristen. Kemudian yang bekerja dari sore, sebutlah ini sore jam 4:30 sampai maghrib, dapat 2 kirot, fa'antum, itu adalah kalian. Lalu yang 3 ini protes, cenah enggak adil. Kata yang mempekerjakan, memang saya mengkhianati janji? Kan enggak. Kan jelas, ini dari sini saya kasih kirot, kamu mau ya silakan. Jadi Allah tidak sedang berbuat tidak adil, tapi memang demikianlah. Maka kata Nabi SAW, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita memang bangsa yang paling akhir dibanding umat-umat Nabi sebelumnya, tapi kita nanti yang paling awal, ya, datang pada hari kiamat. Contohnya kata Nabi SAW, lihat saja hari rayanya. Nahnul awalun, ya, Jumat, fal nasoro ghad, fal yahudu ghad, wan nasoro ba'dal ghad. Yahudi Sabtu dan orang Kristen Ahad. Jadi kita lebih dulu, yaitu dilihat dari hari
Jumatnya. Dan masih banyak lagi kata Imam Ibnu Katsir, wal ahadits fi hadza katsirah tuzkar inda qouli ta'ala kuntum khairu ummah. Hadis-hadis tentang keutamaan umat Islam ini banyak dan nanti akan dibahas ketika membahas ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas di surat Al-Imran ayat 110. Intinya jadi ayat ini bukan berarti menegaskan bahwa Bani Israil itu istimewanya berlaku selama-lamanya. Tidak. Sekarang justru keistimewaannya sudah gugur, sudah batal, bahkan mereka menjadi makhluk yang terlaknat, terkutuk. Ya, duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Ya, mereka menjadi bangsa yang terkutuk, bangsa-bangsa monyet, bangsa-bangsa babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Budak-budak berhala banyak di Al-Qur'an. A'udzubillahi min dzalik, kita menjadi umat seperti Bani Israil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.